Masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Marilah kita lanjutkan ke pembelajaran kita selanjutnya untuk mempelajari pola-pola yang ada dalam bahasa Inggris. Dan di video-video sebelumnya saya sudah mengajarkan kepada Anda tentang 16 nama tenses dan 8 rumus tenses ya. Mari kita lanjutkan ke video selanjutnya. Dan sebelum Anda melanjutkan, Anda bisa sediakan kopi dulu atau minum dulu. Anda bisa sediakan snack dulu atau cemilan terlebih dahulu biar lebih santai. Ketika sudah, Anda bisa lanjutkan proses belajarnya. Pada video kali ini saya akan lanjutkan tentang bagaimana cara belajar bahasa Inggris dari nol. Sebelum saya lanjutkan, saya review terlebih dahulu materi yang sudah saya ajarkan kemarin ya. Perlu Bapak Ibu ketahui, ketika Bapak Ibu ingin menyusun kalimat, harus di situ ada subject, verb, object, adverb. Jadi sepanjang apapun kalimatnya, mesti ada subjeknya, mesti ada verbnya, mesti ada objeknya, dan ada adverbnya. Lah, verb di sini ada yang transitif, ada yang membutuhkan objek, ada yang intransitif atau tidak membutuhkan objek. Nah, di sini kemarin kita sudah belajar tentang verb. Verb ini adalah tugasnya tenses. Jadi verb ini tugasnya siapa? Verb ini adalah tugasnya tenses. Pertanyaannya, apa tenses itu? Tenses itu adalah perubahan kata kerja. Jadi yang berubah hanya kata kerjanya saja. Dan sesuatu yang berubah mesti ada yang menyebabkan. Yang menyebabkan adalah dua hal. Yang pertama adalah time atau waktu, yang kedua adalah characteristic of the action atau sifat kejadian. Jadi, tenses adalah perubahan kata kerja atau verb yang dipengaruhi oleh waktu, yang kedua adalah sifat kejadian atau characteristic of the action. And then, how many times in English? Answer together. There are 4 times in English. Number 1 is present, number 2 is past, number 3 is future, number 4 is past future. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada 4 waktu. Yang pertama adalah present, artinya sekarang. Yang kedua adalah past, artinya lampau. Yang ketiga adalah future. Dan yang keempat adalah past future atau suatu kegagalan. Kemudian, how many characteristics of the action in English? Answer, there are 4 characteristics of the action in English. Oke, ada 4 sifat kejadian. Yang pertama adalah simple, yang kedua adalah continuous, yang ketiga adalah perfect, yang keempat adalah perfect continuous ya. Kemudian, how many tenses in English? Answer, there are 16 tenses in English. Ada 16 tenses dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah dari kiri ke kanan, simple present. Number 2 is present continuous. Number 3 is present perfect. Number 4 is present perfect continuous. Dari kiri ke kanan, kemudian kanan ke kiri, kanan ke kiri, kanan ke kiri. Gambarnya seperti itu. Yang pertama, number 1 is simple present. Number 2 is present continuous. Number 3 is present perfect. Number 4 is present perfect continuous. Number 5 is simple past. Number 6 is past continuous. Number 7 is past perfect. And the last number 8 is past perfect continuous. Itu adalah di area past. Kemudian di area future, di situ yang pertama adalah simple future. And then future continuous. 11 is future perfect. Number 12 is future perfect continuous. And then the area past future. Number 13 is simple past future. 14 is past future continuous. 15 is past future perfect. And the last is past future perfect continuous. So, total ada 16 tenses dalam bahasa Inggris. Oke, Anda harus untuk menyusun rumus tenses ini dalam metode kuantum cerdas yang saya ajarkan. Yang lebih spesifik saya tulis di buku konsep belajar bahasa Inggris dari nol ini. Anda harus menghafalkan penandanya. Is identical with. Penandanya adalah, present is identical with verb 1. Present is identical with verb 1.
Past is identical with verb to. Past is identical with verb to. Future is identical with will plus verb 1. Future is identical with will plus verb 1. Past future is identical with would plus verb 1. Past future is identical with would plus verb 1. Simple is identical with 0. Simple is identical with 0. Continuous is identical with be plus verb ing. Continuous is identical with be plus verb ing. Perfect is identical with have or has plus verb 3. Perfect is identical with have or has plus verb 3. And the last, perfect continuous is identical with have or has plus been plus verb ing. Perfect continuous is identical with have or has plus been plus verb ing. Ini adalah penandanya. Loh, kok diulangi lagi, Sir? Betul, saya akan ulangi. Kenapa? Repetition is the mother of all skill. Pengulangan adalah induk dari seluruh keterampilan. Seberapa sering Anda mengulang, itu akan menentukan seberapa terampil diri Anda. Nah, di situ ya. Saya mengulang, tapi mengulangnya agak sedikit cepat dibandingkan video sebelumnya. Nah, mengulang kan sudah tinggal istilahnya kalau paku nancap 1 kali, dipukul lagi 2 kali, 3 kali, 4 kali, kalau 20 kali mesti sudah tembus ke tembok. Gitu ya. Jadi, kenapa harus diulang? Karena saya ibaratnya menancapkan konsep ini di otak Anda. Saya paku 1 kali sama saya paku 20 kali, tentu yang 20 kali lebih mancap di otak Anda daripada ketika saya paku hanya 1 kali. Oke, kemudian note-nya, Anda harus paham note-nya ini. Note-nya apa? Note-nya, tenses itu perubahannya pada verb. Tenses itu perubahannya pada apa? Verb. Jadi tenses itu urusannya adalah di verb. Jadi tidak ada urusan di subjek ataupun di objek atau di adverb. Jadi tenses itu urusannya di verb. Kemudian Anda harus hafal perubahan auxiliary-nya. Bentuk aslinya adalah be. Bentuk pertama dari be itu adalah is, am, are. Bentuk kedua dari be adalah was or were. Bentuk ketiga dari be adalah been. Bentuk aslinya adalah have. Bentuk pertama dari have itu adalah have or has. Bentuk kedua dari have itu adalah had. Dan bentuk ketiga dari have itu adalah had. Seperti itu ya. Kemudian note yang nomor 3, modal will atau would harus ketemu dengan bentuk asli. Nanti jika ada will, verb 1 sama be, verb 1 sama be karena ada will atau would harus kembali ke bentuk asli. Verb 1 sama be adalah be. Nah, verb 1 sama be karena ada di sini ada will atau would, maka harus ketemu bentuk aslinya, harus bentuknya be. Verb 1 sama have or has harusnya have. Kenapa? Karena ada will atau would, harus kembali ke bentuk aslinya. Oke, kemudian masuk ke rumus. Kemarin sudah saya tulis di papan, berarti sudah saya jelaskan. Oke, simple present, tulis dulu subjeknya, tulis dulu objeknya. Present is identical with verb 1, simple is identical with 0. Kemudian gabungkan yang dekat dengan pembatas. Verb 1, the combination between verb 1 and 0 is verb 1. So the formula is subject plus verb 1 plus s or es plus object. Jadi rumus dari simple present adalah subject plus verb 1 plus s or es plus object. Nah, kalau bingung nanti Anda bisa recall memorinya. Present itu verb 1, simple itu 0, verb 1 sama 0 is verb 1. Subject plus verb 1 plus s or es, khusus untuk simple present harus ditambahkan s or es. Jadi subject plus verb 1 plus s or es plus object. Oke, tenses number 2 is simple present pertama, kedua present continuous. Present continuous, tulis dulu subjeknya, tulis dulu objeknya. Oke, present yang ditulis waktunya dulu ya. Present is identical with verb 1, continuous is identical with be plus verb ing. The combination between verb 1 and be, bentuk pertama dari be adalah is, am, are. So, rumusnya adalah subject plus is, am, are plus verb ing plus object. Kemudian present perfect. Nomor 3 adalah present perfect.
simple present, present continuous, present perfect. Present perfect. Tulis dulu subjeknya, tulis dulu objeknya. Yang ditulis yang di depan adalah waktunya dulu. Waktunya adalah present. Present is identical with verb 1. Perfect is identical with have or has plus verb 3. The combination between verb 1 and have or has is have or has. So the formula is subject plus have or has plus verb 3 plus object. Kemudian number 4 is present perfect continuous. Nah, untuk menguji teori kemarin saya ajarkan bagaimana saya pisah-pisah present sendiri, perfect sendiri, continuous sendiri. Nah, tulis dulu subjeknya, tulis dulu objeknya. Kenapa? Karena perubahan tenses hanyalah di verb. Oke, present is identical with verb 1. Perfect is identical with have or has plus verb 3. Continuous is identical with be plus verb A. Terus gabungkan yang dekat dengan pembatas. Verb 1 sama have or has jadinya have or has. Verb 3 dari be jadinya been. Turunkan verb A-nya. Rumusnya subject plus have or has plus been plus verb ing plus object. Atau kalau kelamaan langsung ditulis. Tulis dulu subject, tulis dulu object. Present is identical with verb 1. Perfect continuous is identical with have or has plus been plus verb ing. Have or has plus been plus verb ing. The combination between verb 1 and have or has is have or has. So the formula is subject plus have or has plus been plus verb ing plus object. Ini adalah metodenya. Ada yang tanya kepada saya, Sir, metode itu apa toh, Sir? Setiap lembaga kok ngeklaim ini adalah metode. Ingat ya, metode itu adalah urut-urutan kerja atau urut-urutan belajar yang sudah terbukti berhasil. Ingat kata kuncinya, sudah terbukti berhasil, yang bisa didelegasikan kepada orang lain dengan cara yang sama, teknik yang sama, nanti hasilnya akan sama. Ini disebut dengan metode. Jadi metode ilmiah adalah langkah-langkah, teknik-teknik yang sudah terbukti berhasil untuk melakukan penelitian ilmiah. Kalau metode kuantum cerdas adalah urut-urutan kerja yang sudah terbukti berhasil, yang bisa didelegasikan kepada siapapun, di mana nanti yang mengajar siapapun, baik saya ataupun guru yang lain, kalau sudah menggunakan metode kuantum cerdas, nanti caranya, langkahnya sama. Itu disebut dengan metode. Aneh kalau mengatakan ini adalah metode bla bla bla. Tapi setiap orang, setiap guru ngajarnya beda, sesuai dengan gayanya masing-masing. Oh tidak, itu bukanlah metode itu. Maka dari itu kelemahan saya adalah yang mengajar di Rumah Cerdas Bahasa Inggris itu harus sudah belajar terlebih dahulu dengan saya, kemudian latihan untuk mengajar dengan cara yang sama seperti yang saya lakukan, dievaluasi, baru nanti diterjunkan untuk mengajar. Jadi tidak bisa saya merekrut orang untuk ngajar Anda langsung, tidak bisa. Nah, ini kelemahan saya. Tapi nanti siapapun yang mengajar dengan menggunakan teknik ini, insya Allah mereka akan berhasil. Itu disebut dengan metode. Lah, ya butuh waktu. Jadi saya lulusan UGM S2, Sir. Saya mau ngelamar jadi guru di Rumah Cerdas Bahasa Inggris. S2 UGM mau langsung ngelamar jadi guru di Rumah Cerdas Bahasa Inggris. Anda bisa membisahkan bahasa Inggris. Pertanyaannya, bisa membisahkan dengan cepat tidak? Nah, dengan cepat tidak lah. Pertanyaannya dengan cepat tidak ini harus menggunakan metode yang sama. Kenapa? Karena berhasil meninggalkan jejak. Gagal pun juga meninggalkan jejak. Kalau berhasil satu kali mungkin keberuntungan, tapi kalau berhasilnya berkali-kali bisa dirumuskan. Rumusan dari setiap keberhasilan itu menjadi sebuah metode. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian simple past ya, simple past. Tulis dulu subjeknya, tulis dulu objeknya. Oke,
Past is identical with verb 2, simple is identical with 0. Ingat ditulis waktunya dulu ya. Kemudian the combination between verb 2 and 0 is verb 2. So the formula is subject plus verb 2 plus object. Ingat ya di sini yang perlu teman-teman garis bawahi, penambahan s or is hanya pada simple present. Simple past tidak perlu ditambahkan s atau is karena kata kerjanya sudah berubah menjadi bentuk kedua. Ini yang menjadi pembeda antara bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia, saya pergi sekarang, saya pergi kemarin, saya akan pergi besok. Pergi tidak berubah. Kalau dalam bahasa Inggris harus berubah. I go to school now. Kalau kemarin berarti I went, go, went, gone. I went to school yesterday. Kalau besok berarti I will go to school tomorrow. Lah, seperti itu ya. Kemudian yang nomor 6 itu adalah past continuous. Past itu verb 2, tulis dulu subjeknya, tulis dulu objeknya. Past itu adalah verb 2, continuous adalah be plus verb ing. Kemudian gabungkan yang dekat dengan pembatas. Bentuk kedua dari be adalah was or were. Bentuk kedua dari be itu adalah was or were. Nah, bentuk kedua dari be itu adalah was or were. Kemudian turunkan subjeknya was or were, turunkan verb ing-nya, turunkan objeknya. Jadi rumus dari past continuous adalah subject plus was or were plus verb ing plus objek. Nah, nanti ketika ditanya rumusnya past continuous, di otak Anda langsung direcall memorinya, dipanggil ulang memorinya ya, ingatannya. Past verb 2, continuous be verb ing. Verb 2 sama be jadinya was were. Subject plus was were plus verb ing plus object. Pasti benar. Present perfect. Present verb 1, perfect have or has plus verb 3. Verb 1 sama have or has is have or has. Rumusnya subject plus have or has plus verb 3 plus object. Ini teknik memanggil memorinya. Cerdas atau tidaknya seseorang itu dipengaruhi dengan seberapa cepat orang tersebut untuk memanggil memori, untuk memanggil ingatan. Ketika Anda semakin cepat memanggil ingatan Anda, berarti Anda orang yang cerdas. Oke, kemudian past perfect. Tulis dulu subjeknya, tulis dulu objeknya. Past itu adalah verb 2, perfect itu adalah have or has plus verb 3. The combination between verb 2 and have or has jadinya had. Verb 2 sama have or has jadinya had. Ya toh? Verb 2 sama have or has jadinya bentuk keduanya adalah had. So, rumusnya subject plus had plus verb 3 plus object. Gitu ya. Kemudian 8, past perfect continuous. Tulis dulu subjeknya, tulis dulu objeknya. Oke. Past is verb 2, perfect continuous is have or has plus been plus verb ing. The combination between verb 2 and have or has is had. Bentuk kedua dari have or has itu adalah had. Rumusnya adalah subject plus had plus been plus verb ing plus object. Itu adalah rumus apa? Rumus past perfect continuous. Nah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Lah, ada yang protes, kok lama sekali prosesnya? Ini saya mengajarkan tahapannya ya. Saya mengajarkan tahapannya. Kalau sudah Anda terampil, pakunya sudah dipukul sampai 20 kali, Anda tidak perlu memikir selama ini. Contoh kalau ada past perfect continuous, di otak Anda langsung dipanggil past verb 2, perfect continuous, have or has plus been plus verb ing. Verb 2 sama have or has jadinya had. Subject plus had plus been plus verb ing plus object. Beres rumusnya. Present continuous, present verb 1, continuous be plus verb ing. Verb 1 sama be jadinya is mr. Rumusnya subject plus is mr plus verb ing plus object. Gitu kawan. Bisa dipahami ya? Yuk, jangan lupa sambil saya hapus papanya, saya lanjutkan ke future. Anda bisa minum kopi terlebih dahulu ya. Santai. Oke.
Ini risetnya, untuk melakukan hal ini, risetnya itu perlu bertahun-tahun, kawan-kawan. Anda sudah tahu jadinya. Anda tinggal mempraktekkan saja. Mudah. Ingat ya, jadi ilmu itu semakin lama harus semakin mudah. Kenapa harus semakin mudah? Kalau ilmu itu tidak semakin lama semakin sulit, berarti orang itu tidak meneliti atau melakukan riset terhadap ilmu tersebut. Nah, ini di bahasa Inggris, ini saya melakukan riset bagaimana cara mengajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Nah, ini seperti Anda belajar menyelami ilmu yang saya pelajari selama bertahun-tahun. Anda sudah tahu jadinya. Nah, untuk belajar itu semuanya, itu sudah saya masukkan kalau bahasa Inggris Anda belajar di konsep belajar bahasa Inggris dari nol. Kalau di TOEFL, Anda bisa belajar konsep belajar TOEFL dari nol, belajar listening TOEFL dari nol, dan vocabulary TOEFL dari nol. Nah, itu Anda bisa pelajari di buku-buku yang ada di Rumah Cerdas Bahasa Inggris. Buku tersebut tidak hanya buku saja, tapi sudah disertai e-course atau video pembelajarannya. Cara belajarnya Anda bisa buka buku plus Anda oret-oret dan praktek. Jadi bukunya tidak hanya buku saja. Buku ini tidak bisa dipelajari tanpa ada video pembelajarannya. Jadi ada video pembelajarannya. Coba saya cek dulu, sudah berapa menit? Wah, sudah 21 menit. Oke, sementara itu dulu, nanti saya lanjutkan ke video selanjutnya. Nanti saya masukkan ke future, simple future sampai past future ya. Yo. Tutup dulu.